Shalom, saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasih-Nya Tuhan, kita berjumpa kembali untuk bersama-sama membahas mengenai topik utama kita, yaitu mengungkap misteri yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Ya ini. Dan pada season yang lalu, terutama pada season yang ke-22, telah kita bahas bersama-sama mengenai adanya pengaturan mengenai tempat ibadah sebagaikan satu ruangan yang ada di dalam tabernakel, di dalam kemahnya Allah, yang di dalam satu kemahnya Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang di depan namanya ruangan suci atau tempat yang kudus. Dan kemudian terdapat tirai, dan di balik tirai itulah terdapat satu ruangan atau satu tempat atau satu area, yaitu namanya tempat yang maha kudus, atau yang populer sedang kita bahas ini adalah ruangan maha suci. Dan di dalam perjanjian yang lama atau perjanjian yang pertama telah menetapkan bahwa ruangan yang pertama yang di depan, yaitu ruangan suci atau tempat yang kudus, itu merupakan tempat ibadah atau merupakan pelayanan dari imam-imam. Tapi di dalam ruangan yang di belakang tirai, yaitu tempat yang maha kudus atau ruangan maha suci itu adalah tugas pokoknya imam besar, yang memang di dalam sistem yang lama dia telah menetapkan imam besar itu untuk satu kali setahun masuk ke dalam ruangan maha suci dan melaksanakan tugas pokoknya, yaitu membawa dua korban binatang, terutama darah dari dua korban binatang itu. Pertama dipercikkan untuk menjadi korban perdamaian atau korban karena dosa atau korban penebusan bagi imam besar dan keluarganya. Tapi korban atau darah binatang yang kedua itu dipersembahkan untuk kepentingan dosa, kesalahan dari umatnya, untuk dihapuskan, untuk diselesaikan. Jadi ini tugas pokok daripada imam besar itu adalah untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan perdamaian antara umatnya dengan Allah, untuk melaksanakan tugas yang sangat penting, penyelesaian terhadap dosa, atau bisa katakan sebagai korban penghapus dosa. Istilahnya adalah
untuk supaya terjadi penyempurnaan. Nah, ini yang penting ya. Tapi sudah dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan adanya waktu pembaharuan, waktu reformasi, waktu perubahan. Karena sudah dijelaskan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur tempat kudus dan tempat maha kudus sebagai pelayanan imam besar, tempat kudus adalah pelayanan dari imam-imam, karena ada satu hal yang dikatakan bahwa persembahan-persembahan di dalam perjanjian yang lama berupa makanan dan persembahan binatang itu ternyata tidak dapat menyempurnakan. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-9, dalam Ibrani 9 dikatakan itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, persembahan-persembahan itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan karena dosa, hanya peraturan-peraturan untuk insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Dan kita tahu, sekali lagi, melalui suratan Ibrani yang kita pelajari, yang isi pokoknya atau inti daripada suratan Ibrani ini adalah adanya penetapan Allah mengenai masa pembaharuan, masa perubahan, masa reformation, yaitu dari perjanjian yang lama kepada perjanjian yang baru, di mana Allah telah menetapkan anak laki-lakinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, itu untuk menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan kita tahu memang perjanjian yang lama, perjanjian yang pertama, itu penetapan imam besarnya yang tepatnya dijabat oleh Harun dan anak-anaknya, itu berdasarkan menurut imamat Lewi atau menurut hukum Taurat. Ya. Jadi dengan adanya pembaharuan ini yang dilakukan oleh Tuhan di zaman yang akhir, tepatnya di zaman sekarang ini, yang memang sudah berada di akhir zaman ini, maka perjanjian yang lama itu, yang dikatakan di dalam Ibrani 8 sebagai satu perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi perjanjian lama itu dengan diadakannya waktu pembaharuan, yaitu sekarang ini, oleh Allah dengan menetapkan anak laki-lakinya menjadi imam besar selama-lamanya itu, maka perjanjian yang lama itu sudah menjadi perjanjian yang telah tua, telah usang, dan sudah tidak
berguna lagi. Ya, oleh karena itu, terutama di zaman Roh Kudus menjabat sebagai pelaksana tugasnya Allah di dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan kita tahu tugas utama daripada Roh Kudus sebagai oknum Allah, bisa dikatakan Allah yang ketiga. Roh Kudus itu mempunyai tugas yang sangat penting. Sebenarnya ada 3 hal, mungkin yang sedikit saya singkatkan. Pertama adalah untuk menolong kepada kita, umatnya yang penuh dengan kelemahan ini, penuh dengan kekurangan ini. Dan berikutnya adalah untuk menyertai, untuk bersama-sama kita. Dan yang paling utama adalah untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi tidak ada kebenaran yang tidak diungkapkan. Tidak ada kebenaran yang tidak dijelaskan. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang artinya untuk membawa kita umatnya ini menjadi kehidupan yang disempurnakan. Atau membawa kita masuk ke dalam ruangan yang maha suci. Oleh karena itu di zaman Allah Roh Kudus bekerja ini, dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-8, dia akan terhambat, dia akan terhalang kalau kemah yang pertama, yaitu tempat kudus atau ruangan suci itu, yang merupakan pelayan dari imam-imam itu masih ada. Sehingga dia tidak bisa masuk, tidak bisa memimpin kita, tidak bisa membawa kita masuk ke dalam ruangan maha suci. Artinya, seluruh kebenaran itu tidak tergenapkan. Ya mungkin hanya sebagian kebenaran saja yang kita dapatkan. Tapi tidak seluruhnya. Tidak sampai kepada kepenuhannya. Tidak sampai kepada kesempurnaannya. Karena dia terhambat, terhalang oleh adanya kemah yang pertama. Oleh karena itu dijelaskan pada season yang lalu bahwa dengan adanya Yesus yang sudah datang ke dunia menjadi manusia, dan kemudian dia telah belajar taat terhadap penderitaannya, sampai kemudian dia mati di atas kayu salib untuk supaya merobek pintu tirai itu, maka dia telah mencapai kesempurnaannya. Jadi semua penderitaan itu sudah dijalaninya. Terakhir penderitaan yang paling berat adalah harus mati di atas kayu salib untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya setelah dia mencapai kesempurnaannya, maka Allah telah menetapkan dia sebagai imam besar selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi sekarang ini Yesus telah datang dalam kesempurnaannya sebagai imam besar. Oleh karena itu, jangan kedatangannya dia sebagai imam besar itu kita nafikan atau kita mubasirkan. Karena memang imam besar itu sekali lagi tupoksinya adalah membawa kita masuk, memimpin kita masuk melalui Roh Kudusnya.
menjadikan kita menjadi jemaat yang disempurnakan, bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci untuk menikmati pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Oleh karena itu, Ibrani 6 ayat 1, kita diminta oleh Tuhan untuk mari kita berhenti menerangkan pengajaran tentang Kristus yang mula-mula. Kristus yang mula-mula itu bagaikan pengajaran dasar. Pengajaran tentang halaman tabernakel dan ruangan suci tabernakel. Itu harus kita tinggalkan. Dan supaya kita dapat melangsungkan kepada pengajaran kesempurnaan. Kata Ibrani pasal 6 ayat 1, terutama di dalam salinan bahasa Indonesia yang lama dikatakan, mari kita berhenti menerangkan pengajaran mula-mula tentang Kristus. Yang di dalam sistem pengajaran tabernakel, kemah sucinya Allah, itu bagaikan pelajaran tentang halaman, pertobatan, pembaptisan, dan kemudian masuk ke dalam ruangan suci atau tempat yang kudus, yang ada pelita emas, kesaksian dari Roh Kudus, dan kemudian meja roti sajian, menikmati firman yang baik, kata Ibrani 6 itu. Dan kita mengenal dunia yang akan datang bagaikan pesbah dupa. Itu harus kita tinggalkan. Supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk menikmati, mengalami seluruh kebenaran sampai menjadikan kita menjadi jemaat yang disempurnakan. Sama dengan kita dibawa masuk ke dalam daerah kesempurnaan, yaitu ruangan Maha Suci yang memang dilayani oleh imam besar yang tugas pokoknya adalah untuk melakukan perdamaian, untuk melakukan penebusan dosa, untuk menyelesaikan masalah dosa kita sampai kita menjadi kehidupan yang disempurnakan. Ya. Oh, ini luar biasa. Sedikit saya ulangi pada season yang lalu, tapi pada season yang ke-23 ini, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk masuk lebih dalam di dalam penjelasan mengenai tempat yang maha kudus atau ruangan maha suci, atau istilahnya merupakan daerah wilayah kesempurnaan itu yang memang dilayani oleh imam besar kita sekarang ini, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu saya ingin mengajak saudara dan saya untuk langsung membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 itu, pada ayat ke-21 kita baca ulang dan kita perhatikan secara serius dan mendalam. Ya, karena memang maaf, kita sekarang ini sedang membahas atau tentang membicarakan tentang konteks utamanya adalah mengenai ruangan maha suci yang merupakan tupoksi daripada imam besar. Dan yang kita bahas sekarang ini adalah imam besar di dalam perjanjian yang baru. Ya, karena perjanjian lama telah dirubah, telah dibaharui, telah direformasi oleh Allah. Sehingga
perjanjian yang lama itu sudah tua dan usang dan mendekati kemusnahannya, mengarah kepada kemusnahannya. Dan yang berlaku sekarang ini adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sudah dijelaskan pada season yang sebelumnya lagi bahwa imam besar menurut peraturan Melkisedek itu melaksanakan tugasnya atau didasarkan kepada peraturan hukum yang isinya adalah untuk memperoleh hidup yang tidak dapat binasa. Sudah tidak bisa, hidupnya itu kekal dan dalam keadaan yang sudah tidak diingat dosanya, tidak diingat kesalahannya, alias kehidupan yang sudah disempurnakan. Ya, untuk itu saya ingin mengajak saudara dan saya untuk bersama-sama membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11. Ini adalah ruangan maha suci yang orsinil atau kemah yang lebih sempurna, perfect tabernacle dalam bahasa Inggrisnya ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, perfect tabernacle, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi kedatangannya Yesus sebagai imam besar itu adalah untuk melayani di dalam ruangan maha suci yang perfect, yang sempurna. Bahkan saya boleh katakan yang orisinil, yang aslinya, yang sejatinya, yang ada di dalam surga sana. Dan dia telah datang dan masuk, sudah berada di dalam ruangan maha suci itu. Dan dikatakan ayat 12, coba kita perhatikan. Dan ia telah masuk ke dalam perfect tabernacle itu, ke dalam ruangan maha suci, kemah yang sempurna itu, satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan bukan membawa darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal, mendapatkan kesempurnaan. Sebab ayat 13 kita baca, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Perhatikan ayat 18. Betapa lebihnya darah Kristus, darah manusia, manusia yang ilahi, manusia yang adalah Allah. Yang kedua, Allah anak. Itu darahnya begitu atau lebih bisa menyucikan, bukan hanya, dan yang oleh Roh Kudus atau roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang perfect, persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia,
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oh, kalau kalian kita perhatikan bersama-sama di dalam penjelasan kedatangan Tuhan sebagai imam besar, yaitu untuk hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Mulai dari hari ini kita menerima pelayanan Tuhan sebagai imam besar, maka ke depan hal yang akan datang itu bisa dikatakan pada besok, lusa, seminggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun, dan seterusnya. Kita akan memperoleh hal-hal yang sangat baik. Sekali lagi, ya, saya ingin sedikit mengulangi pada season yang lalu, agak sedikit dijelaskan bahwa pengamat-pengamat atau para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, terutama salah satunya yang kita telah dengar penjelasan dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia, salah satu menteri yang terbaik di dunia ini, Menteri Keuangan yang terbaik, dan juga Presiden kita Bapak Joko Widodo, yang telah menjelaskan bahwa yang akan datang sebenarnya bukan yang akan datang, mungkin sudah datang. Ya, karena saya banyak membaca di dalam mass media, terutama dalam media medsos maupun di dalam media mainstream, bahwa sekarang ini di Eropa itu sudah mulai terjadi resesi. Sudah banyak orang yang mengalami kesulitan mendapatkan pangan dan sebagainya. Bahkan saya juga dengar bahwa di Amerika itu pemerintah Amerika telah menaikkan suku bunganya sehingga akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Ya itu mungkin akan terjadi kenaikan atau beban biaya pembiayaan itu akan semakin membebani. Ya, maaf, ini tidak terlalu ngerti ekonomi ya, tetapi ini yang saya dengar berita dan sangat membuat kita yang mendengar berita ini was-was. Oleh karena itu kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Dengan tekad bulatnya, dengan keberaniannya, dia datang ke negara yang sedang bertikai, yaitu Ukraina dan Rusia. Dia menjumpai pemimpin-pemimpin negara itu untuk minta agar soal pangan yang menjadi kebutuhan umat yang ada di dunia ini janganlah diblokir. Berikanlah keluasan, ya, terutama supaya gandum, apalagi di Indonesia, orang Indonesia sekalipun tidak tergantung pada makanan gandum, tetapi banyak produk-produk yang berasal dari gandum, roti, mie, dan lain-lainnya yang sangat dibutuhkan. Maka jangan sampai. Inilah misi yang dikerjakan oleh presidensi G20, Presiden kita Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membicarakan kepada Rusia dan Ukraina. Kalau saya baca itu adalah persoalan pangan dan persoalan pupuk yang akan menyediakan pangan supaya rakyat Indonesia jangan sampai mengalami krisis pangan. Ya, jadi ini maaf, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini berbicara yang akan datang. Kita nggak tahu sekarang ini mungkin juga sudah terjadi, apalagi sekarang. Ya, apalagi nanti ke depan yang akan datang. Oleh karena itu, saya sangat menekankan kepada diri saya dan kepada saudara untuk mengajak, mari
kedatangannya Yesus, kata pasal 9 ayat 11 itu, yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang menyangkut masa yang akan datang. Jadi dengan adanya imam besar yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus, yang sekarang ini sedang bekerja, sedang mengadakan pelayanan kepada umatnya untuk mendatangkan hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Supaya melewati berita ini, akan apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar ini akan membuat kita minimal damai dan sejahtera. Bahkan kita diberi harapan yang besar oleh Tuhan, diberi jaminan yang besar oleh Tuhan untuk di masa yang akan datang. Mungkin sekalipun dunia akan datang hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan akan datangkan kepada kita hal-hal yang sangat baik. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan, dan kedatangannya dia itu sudah melaksanakan tupoksinya, yaitu masuk ke dalam perfect tabernakel itu, ke dalam ruangan yang maha suci itu, bukan membawa darah domba jantan atau membawa darah lembu muda yang dikatakan tidak dapat menyempurnakan secara batiniah. Ya, dikatakan di tadi, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, darah yang perfect itu, darah yang sempurna itu, dan dengan membawa darah itu, dikatakan dalam ayat 12, ia telah mendapatkan kelepasan, kebebasan, kesempurnaan yang menjadi pokok keselamatan bagi kita yang taat kepadanya, kata Ibrani 5. Sebab kalau darah domba jantan dan darah lembu muda yang oleh imam besar dibawa masuk di dalam era yang lama, dibawa masuk untuk dipercikkan, dapat menyucikan umatnya secara lahiriah. Secara lahiriah. Dikatakan ayat yang ke-14, betapa lebihnya darahnya Kristus yang oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah yang kekal itu telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang sempurna. Sehingga akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Saya ingin tekankan, bukan ibadah yang diatur di dalam sistem yang lama, tapi ibadah di hadapan Allah. Tentu ibadahlah yang dalam suasana ruangan maha suci. Yaitu karena hati nurani kita telah dibersihkan oleh Allah. Jadi betul-betul dengan itu maka kita menjadi kehidupan yang sudah disempurnakan. Ingat ya, ini adalah satu rahasia Allah, bahwa saya ingin tambahkan sedikit tentang hal ini, bahwa di dalam Efesus pasal yang pertama
dikatakan bahwa Allah itu telah memilih kita. Jadi ini sedikit saya ingin memberikan penekanan yang dalam ya. Sebab memang sekali lagi kalau kita berbicara tentang suratan Ibrani ini adalah satu suratan yang dari Allah, dari Tuhan ditujukan kepada umat pilihannya, orang-orang Ibrani, orang-orang pilihannya. Dan memang Allah itu sudah berketetapan di dalam memilih kita atau untuk menjadikan kita sebagai orang pilihannya itu. Allah telah menyediakan berkat, bukan hanya berkat, segala berkat rohani yang ada di surga. Itu disediakan. Ya, sama dengan fungsi daripada Roh Kudus itu adalah untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran, seluruh apa yang ada di surga itu. Untuk itu coba kita baca Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga berbunyi seperti berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa maksudnya Allah menyediakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di surga? Semua yang ada di surga itu, berkat-berkat rohani yang ada di surga, semua itu diperuntukkan, semua itu disediakan, semua itu dibudgetkan oleh Allah. Karena apa? Ayat 4. Sebab di dalam Yesus atau di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Oh, haleluya, saudaraku yang kasih. Ternyata program kerja Tuhan di dalam menetapkan kita sebagai orang-orang pilihannya itu penetapannya sebelum dunia ada. Waduh, sudah, nah, ya. Kalau menurut ilmu pengetahuan, entah dunia ini sudah berumur berapa, ya. Tapi menurut pengetahuan, tapi sebenarnya di dalam pengajaran dasar dari Allah, terutama yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Opfler yang dari Amerika itu, mengatakan bahwa sebenarnya waktu dari Adam sampai kepada kedatangan Tuhan yang kali kedua itu sama dengan 6.000 tahun. Karena dibagi menjadi 3 kelompok yang sudah dijelaskan pada season awal pada topik ini. Allah Bapa bekerja 2000 tahun dari zaman Adam sampai kepada zaman Abraham. Dari zaman Abraham Allah anak bekerja sampai kepada kedatangan Yesus yang pertama. Dan pada kedatangan Yesus yang pertama sampai pada kedatangannya Yesus yang kedua, itu adalah peran tugas daripada Allah Roh Kudus untuk bekerja sampai menjadikan kita ini menjadi kehidupan yang tidak bercacat dan celah, untuk dapat menghadap kepada Allah, untuk dapat beribadah kepada Allah. Kata Ibrani pasal yang 9 itu, melalui Roh Kudus di dalam menggelorakan, di dalam mengefektifkan
darahnya Kristus, darah yang sempurna itu untuk menjadikan kehidupan kita, terutama hati nurani kita ini, betul-betul menjadi hati yang bersih. Bagaikan kehidupan kita dimandikan dengan air dan firman dan oleh darah Kristus, menjadi kehidupan yang tidak bercacat, supaya kita dapat menghadap Allah. Sebab untuk menghadap kepada Allah, kondisi kita itu sudah harus menjadi kehidupan yang tidak bercacat. Jadi ini memang ayat 4, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya, untuk menghadap Dia dalam keadaan yang tidak bercacat. Ingat sedikit pada sejarah manusia yang pertama, bapa leluhur kita Adam dan Hawa. Sewaktu dia berada di hadapan Allah, atau berada di daerah khusus yang namanya Taman Eden, itu adalah tempatnya Allah berada, sama dengan ruangan Maha Suci, bahkan ruangan Maha Suci yang orisinil, di mana Allah ada, dan Yesus sudah masuk ke sana. Ya, itu adalah tempatnya Allah. Itu merupakan tempatnya orang yang tidak bercacat, seperti Adam dan Hawa. Sehingga begitu Adam dan Hawa melanggar hukum, melanggar peraturannya Allah, maka dia dikatakan sebagai orang yang berdosa, orang yang mempunyai kesalahan. Maka sudah tidak boleh lagi dia berada di Taman Eden. Karena apa? Karena di dalam Taman Eden itu terdapat satu pohon yang namanya pohon kehidupan. Dan itu bebas untuk kita makan. Dan kalau orang makan pohon kehidupan itu, dia akan memiliki hidup yang kekal. Yang hidupnya sudah tidak bisa mati lagi. Akan terus memperoleh kehidupan. Itu sebabnya ditakutkan kalau Adam dan Hawa dalam keadaan berdosa, kemudian makan pohon kehidupan ini, dia akan berdosa selama-lamanya. Itu oleh karena itu dia diusir. Tidak boleh lagi berada di Taman Eden. Ingat, Taman Eden itu adalah tempatnya Allah. Dia tamannya Allah, dia selalu berjalan-jalan di taman itu. Selalu, karena memang itu adalah tempatnya Allah. Dan pada waktu Adam dan Hawa memiliki kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah, salah satu di antaranya adalah kehidupan yang tidak bercacat dan celah. Karena memang sewaktu Adam itu seorang diri, maka oleh Tuhan dikatakan tidak baik, atau masih ada kekurangan, sehingga dibuatlah dari yang tunggal Adam itu, serupa dengan gambarnya Allah itu, kemudian dijamakkan, dibuatlah perempuan, yaitu Hawa. Kemudian Hawa itu dikembalikan lagi kepada Adam untuk tetap menjadi tunggal, ya, satu tubuh, di mana Adam sebagai suami, sebagai kepala, dan istri sebagai tubuhnya, sebagai istrinya. Dalam keadaan Hawa sepadan dengan Adam, Adam menjadi kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah.
dalam keadaan tidak cacat. Jadi mereka dalam keadaan tidak cacat. Tapi dia begitu berdosa, dia diusir. Ya, jadi ini sedikit memori sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Dan sekarang Yesus telah datang sebagai imam besar yang tupoksinya adalah menyelesaikan persoalan dosa untuk menebus manusia supaya dia bisa dalam keadaan yang tidak bercacat. Hati nuraninya itu dibersihkan oleh Roh Kudus dengan menggunakan darahnya Kristus. Darah yang sempurna itu diefektifkan oleh Roh Kudus untuk membasuh hati nurani kita supaya dalam pikiran dan hati kita jangan ada perkara-perkara yang sia-sia. Yang dikatakan di dalam Ibrani 8, yang ada dalam pikiran dan hati kita hanya hukumnya Allah, yaitu peraturan menurut Melkisedek yang isinya adalah untuk memperoleh hidup yang tidak binasa, hidup yang kekal, dan dalam kondisi yang tidak diingat dosa dan kesalahannya Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan itu datang untuk menjadi imam besar dan masuk ke dalam ruangan maha suci yang orsinil, perfect, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Karena darahnya dia itu oleh Roh Kudus diefektifkan untuk membersihkan kehidupan kita. Bukan hanya jasmani, tapi yang di dalam. Supaya kita menjadi kehidupan yang tidak ada cacat celanya. Dan dapat beribadah, menghadap kepada Allah langsung. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada saudara dan saya pada kesempatan yang sangat baik ini untuk mari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, anak laki-lakinya Allah sendiri yang telah ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, peraturan yang mengatur, yang memberikan hukum kepada kita, yang isinya supaya kita memperoleh hidup yang tidak binasa, hidup yang disempurnakan itu dapat kita alami. Itu sebabnya biarlah, karena dia masuk ke dalam ruangan maha suci yang orsinil itu, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang perfect itu adalah supaya darahnya itu dapat diefektifkan oleh Roh Kudus untuk menjadikan hati nurani kita ini bersih. Tidak ada lagi hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna. Tapi betul-betul sehingga kita dapat beribadah di hadapan Allah. Tentu berada di dalam ruangan maha suci. Jadi ini sekali lagi saya masih ingin untuk mengajak saudara saya untuk betul-betul memahami dalam, ya. Terutama pada konteks kita di sini adalah mengenai ruangan maha suci. Ya. Sedikit kesaksian saya. Sejak 2 minggu sebelum Bapak Pendeta Injono, guru saya, gembala saya, yang membina saya, yang mengajar saya tentang pengajaran tabernakel ini terutama,
memberikan pesan kepada saya agar supaya saya mengevaluasi terhadap apa yang beliau ajarkan. Karena dia mengatakan kepada saya secara pribadi bersama istri di Hotel Danau Toba, Medan. Beliau katakan, Har, sekarang ini apa yang kau anggap baik dariku yang telah kuajarkan kepada kamu, pakai itu. Tapi apa yang kau anggap tidak baik, buang. Wah, ini satu kepercayaan ya. Saya tidak menyangka kalau guru saya itu saya diminta untuk mengevaluasi pengajarannya. Dan yang kedua, beliau katakan kepada saya, dan teruskan pengajaran ini. Ya, saya sinkronkan dengan Ibrani pasal yang ke-6. Maka setelah 7 tahun saya mencari, mengevaluasi apa yang beliau ajarkan itu tidak baik. Dan selama 7 tahun itu Tuhan tunjukkan kepada saya. Ternyata pengajaran yang beliau ajarkan kepada saya itu intinya adalah pengajaran tentang ruangan suci. Sampai kami diajar oleh beliau, melalui beliau. Ya maaf ya, saya bukan bukan mengkultuskan beliau, tapi memang sejak saya dari agama lain menerima Tuhan Yesus, itu langsung di bawah penggembalaan beliau. Dan saya tidak pernah belajar atau digembalakan oleh orang lain kecuali beliau. Jadi sudah pengajaran beliau itu sangat, dan maaf kata, selama saya menjadi pengerja beliau dari 76 sampai boleh dikatakan sampai akhir hayatnya beliau, bisa dikatakan di mana pendeta Yuwono ada, Haryono ada. Karena saya supirnya yang membawa beliau kemana beliau pergi. Dan beliau di mana beliau menyampaikan firman, filenya saya ada. Jadi saya betul-betul, dan kemudian saya evaluasi apa yang beliau ajarkan itu. Sampai maaf kata, sangat ditekankan di era beliau bahwa kita sebagai imam-imam itu harus memenuhi ibadah kita ruangan suci, sehingga harus ada pelita emasnya, kebaktian persekutuan, harus ada meja roti sajiannya, yaitu pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, dan kemudian mesbah dupa itu bagaikan penyembahan untuk kita bisa mengangankan dunia yang akan datang. Dan itu betul-betul, dan itu sudah saya praktekkan sejak saya menjadi jemaat yang beliau pimpin, sampai kepada saat saya menjadi hamba Tuhan, sampai kepada kepergian beliau, dan sampai 7 tahun setelah itu. Tapi setelah saya mengevaluasi dan saya sinkronkan dengan petunjuk daripada Roh Kudus terhadap saya secara pribadi, ternyata pengajaran yang beliau sampaikan itu sudah tidak bisa. Judulnya aja persekutuan, tapi yang terjadi perpecahan. Yang terjadi adalah perselisihan. Jadi saya evaluasi, wah ini udah gak relevan ini. Dan kebetulan Tuhan mengingatkan kepada saya, lanjutkan Har, teruskan pengajaran ini. Dari ruangan suci mestinya di era pendeta Yuwono itu belum diajarkan, belum diungkapkan secara khusus mengenai ruangan maha suci ini. Dan dengan tekad bulat, dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian, setelah saya mendapatkan petunjuk dari Tuhan, sesuai juga
Apa yang Pendeta Andi Yuwono suruh atau pendeta pesankan, saya harus meneruskan pengajaran ini sampai selesai. Tentu dari ruangan suci yang beliau ajarkan, saya mencari, mohon kepada Tuhan agar misteri ruangan Maha Suci ini diungkapkan. Dan oleh kemurahan Tuhan, dari tahun 98 spesial saya menggumuli tentang ruangan Maha Suci ini. Dan seizin Tuhan, 2022 ini saya bertekad, karena Tuhan telah menjelaskan secara pribadi kepada saya, semakin terang, semakin jelas. Kalau mungkin tahun 98 berjalan itu masih samar-samar, tapi tahun 2022 saya sangat yakin. Karena pengajaran kesempurnaan ini Tuhan telah ungkapkan. Dan saya berani membuat channel khusus, yaitu mengungkap misteri di balik pintu tirai, yaitu ruangan Maha Suci. Dan semoga Tuhan menolong saya, Roh Kudus menyertai saya, dan yang paling penting, Roh Kudus memimpin saya. Dan jangan sampai Roh Kudus terhambat, tidak membukakan ruangan Maha Suci, maka konsekuensinya saya secara pribadi harus meninggalkan kemah yang pertama itu, supaya Roh Kudus dapat mengungkapkan dan kita dapat dibawa, dipimpin oleh Roh Kudus sampai kepada seluruh kebenaran, menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan firman yang utuh, menjadi kehidupan yang disempurnakan, menjadi kehidupan yang bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, terutama ruangan Maha Suci yang perfect, yang sekarang ini Yesus ada di dalam ruangan Maha Suci yang perfect itu, yang sempurna itu, yang orisinil itu. Dan persembahan darahnya Yesus yang oleh Roh Allah yang kekal, yang oleh Roh Kudus itu digelorakan, diefektifkan untuk membersihkan hati nurani kita sampai betul-betul menjadi hati yang bersih, sehingga dalam keadaan yang tidak bercacat itu, kata Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 itu, maka kita dapat beribadah di hadapan Allah, ya, ibadah kepada Allah. Dan sekali lagi, ini perlu kita cerna dalam. Sekali lagi saya ingin menekankan, ini adalah konteksnya ibadah kita ini harus bisa masuk dalam ruangan Maha Suci. Sebab kalau kita mau menghadap Allah, Allah itu bukan di ruangan suci, Allah itu bukan di halaman, tapi Allah itu keberadaannya di dalam ruangan Maha Suci. Bahkan dikatakan tadi di dalam ayat 11 bahwa Yesus itu telah melintasi kemah yang lebih besar, kemah yang lebih sempurna, perfect tabernakel, dan telah masuk ke situ satu kali untuk selama-lamanya dengan membawa darahnya. Bukan darah binatang, kambing atau domba jantan atau lembu muda. Di era zaman perjanjian lama dibawa masuk oleh imam besar Harun dan anak-anaknya, tetapi membawa darahnya sendiri. Darah yang sempurna, darah yang sangat berharga. Dikatakan darah yang sungguh-sungguh sempurna itu,
untuk membawa kita kepada kelepasan. Oh, darah yang luar biasa yang oleh Roh Allah, Roh Kudus itu dijadikan satu sarana. Darah Kristus itu supaya efektivitasnya, kerjanya itu sangat efektif, terutama di dalam membersihkan hati nurani kita sampai perasaan kita sudah tidak ada lagi dosa. Bersih menjadi kehidupan yang tanpa cacat supaya dapat beribadah ke hadapan Allah. Jadi ingat, yang perlu dicatat pada season ini adalah pelayanan imam besar di era perjanjian baru, yaitu berlaku di zaman sekarang yang sudah berada di akhir dari zaman ini. Kita perlu beribadah yang dilayani oleh imam besar menurut peraturan Melkisedek, yaitu Yesus Kristus, yang sudah masuk ke dalam ruangan Maha Suci yang orsinil, yang sudah masuk ke dalam perfect tabernakel dan membawa darah yang perfect, darah yang sempurna untuk menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang tanpa cacat, sehingga kita bisa beribadah yang tepat, yang sesuai dengan tupoksinya Tuhan, yaitu ibadah dalam suasana ruangan Maha Suci, suasana yang betul-betul damai dan sejahtera. Oh, puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Inilah penekanan dari season yang ke-23 dari channel kami mengungkap misteri di balik pintu tirai, misteri yang ada dalam ruangan Maha Suci, di mana Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek telah datang dan telah masuk melintasi kemah dan masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu untuk membawa kita dengan darahnya, dan kemudian darahnya itu oleh Roh Al-Kudus diefektifkan untuk membasuh kita, untuk membersihkan kita, sampai hati nurani kita itu menjadi hati nurani yang bersih, bagaikan tanpa cacat dan celah, supaya tujuannya kita dapat ibadah kepada Tuhan dengan ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan, karena kita dapat langsung menghadap Allah. Oh, haleluya ya. Nanti pada season berikutnya, yaitu pada season yang akan datang, terutama pada Ibrani pasal yang ke-10 dijelaskan. Coba sebagai penutup, saya ingin ajak saudara dan saya membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 itu, sebagai satu kesimpulan, dikatakan pada ayat 19, jadi atau ayat yang ke-18 lebih dulu, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ya, karena darah Kristus dikatakan betul-betul dapat menyucikan kita. Bahkan kita yang disucikan, kata ayat 14, kita dapat disempurnakan.
Ya, Pak, ya. Ayat yang ke-14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dapat disempurnakan kita. Nah, jadi dengan adanya pengampunan dosa, maka tidak perlu lagi dipersembahkan karena korban karena dosa. Hanya korbannya Kristus. Jadi sebagai kesimpulan ayat 19, perhatikan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang, ya ini penekanan perlu ditekankan, kita sekarang, bukan yang lalu, sekarang dan akan datang, penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Ya. Dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, nah saudara-saudara, oleh kematian Yesus, oleh darah Kristus itu, kita sekarang berani memasuki ruangan maha suci. Ya, mungkin dalam salinan bahasa Indonesia sederhana saya bacakan ya. Karena itulah saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Penyembahan kita, ibadah kita di dalam ruangan maha kudus di surga tanpa rasa takut. Ya, ini hambatan yang harus kita atasi adalah kita jangan ada rasa takut. Dikatakan dalam salinan bahasa Indonesia baru dikatakan harus penuh keberanian. Bulat keberaniannya itu. Terutama ayat 20 kita baca, karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain korden. Jadi dulu tertutup. Dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh perantara kita Yesus sebagai imam besar. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita, yaitu pintu yang hidup. Ayat 21, dan sekarang oleh karena imam besar kita memerintah atas semua umat Allah, marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepadanya, karena secara rohani hati kita sudah dipercik dengan cairan yang menyucikan hati nurani kita dari beban dosa, dari perasaan bersalah, dan secara rohani tubuh kita sudah dibersihkan dengan air yang murni. Jadi oleh darah Kristus kita seperti dibersihkan dengan air yang murni sebagai darah yang sempurna untuk betul-betul menjadi kehidupan yang dikatakan bersih. Ya, bagaikan memiliki hati yang sudah disempurnakan, yang sudah tidak cacat dan celah. Semoga apa yang dijelaskan pada season yang ke-23 pada channel mengungkap misteri di balik pintu tirai ini dapat memberkati saudara dan saya, yaitu memperoleh pelayanan imam besar kita sekarang ini yang sudah datang dan masuk ke dalam perfect tabernakel, ke dalam ruangan maha suci yang asli, supaya kita di dalam doa-doa kita dapat menyembah Tuhan, kita dapat beribadah di dalam ruangan maha suci itu. Ya. Oh, puji Tuhan saudaraku yang kasih, haleluya. Semoga berkat pelayanan dari imam besar kita yang akan memberkati kita untuk hal-hal yang baik yang akan datang sampai kita masuk ke dalam ruangan maha suci yang aslinya nanti. Dan sekarang ini di dalam doa-doa kita, di dalam ibadah kita rasakan sudah berada dalam suasana ruangan maha suci yang aslinya.
yang dilayani oleh imam besar Yesus, dan kita dapat menghadap dia dengan keadaan hati nurani yang sudah disempurnakan. Sekali lagi, biarlah berikan kesempatan Roh Kudus untuk menggelorakan, untuk mengefektifkan darah Kristus yang sempurna itu, untuk menjadikan kehidupan kita bersih dan kita bebas masuk ke dalam ruangan Maha Suci sekarang ini, bukan nanti, sekarang ini, untuk menikmati pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar kita memberkati saudara dan saya untuk memperoleh hal-hal yang sangat baik yang akan datang, terutama dapat beribadah dalam suasana ruangan Maha Suci yang ukurannya itu damai dan sejahtera. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara dan memberkati saya. Amin.